Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Perang Rusia-Ukraina yang kian membara akhirnya mendorong lahirnya sebuah momen krusial pada 15 Agustus 2025. Di Alaska, Donald Trump dan Vladimir Putin duduk satu meja dalam pertemuan langsung yang penuh sorotan. Percakapan awal mereka berlangsung tertutup, hanya didampingi penerjemah, sebelum akhirnya meluas bersama para delegasi masing-masing. Banyak yang menilai pertemuan ini bukan sekadar agenda diplomasi, melainkan sinyal dimulainya babak baru dari konflik yang makin sulit dikendalikan. Kini muncul pertanyaan besar, apakah kedua pemimpin itu berhasil merumuskan jalan keluar? Ataukah justru ada kejutan lain yang akan mengubah arah perang setelah pertemuan ini? В добром здравии и живым. Kedatangan Vladimir Putin ke Amerika Serikat kali ini menjadi sorotan dunia. Bukan hanya kalangan pengamat, melainkan hampir 500 juta orang dari berbagai negara ikut memantau jalannya penerbangan Tupolev Tu-2/11 yang membawa Putin beserta rombongannya. Mengapa perjalanan ini begitu menyedot perhatian? Karena inilah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Presiden Rusia bertatap muka kembali dengan Donald Trump di Alaska. Lokasi yang dipilih pun tak kalah simbolis, mengingat Alaska pernah menjadi bagian dari Rusia sebelum akhirnya dibeli Amerika pada tahun 1997. Asisten Presiden Rusia, Yuri Ushakov, menilai pemilihan tempat ini sangat tepat. Dari sisi geografis, Putin dan delegasinya hanya perlu menyeberangi Selat Bering, yang lebarnya sekitar 80 km, untuk sampai ke wilayah barat Amerika Utara. Selain itu, Alaska juga punya rekam jejak sebagai tuan rumah pertemuan besar, seperti saat menjadi lokasi diplomasi penting antara Amerika Serikat dan China pada Maret 2021. Meski begitu, sebagian pihak tetap menaruh keraguan. Ada yang menyebut pertemuan ini tak lebih dari sekadar simbol politik. Namun, melihat ketegangan Amerika dan Rusia yang sebelumnya sempat memuncak hingga Trump menyinggung soal potensi perang nuklir, pertemuan ini jelas dianggap krusial dan tidak bisa diremehkan. Bayangan skeptisisme juga datang dari Ukraina. Presiden Zelensky menegaskan bahwa setiap pembicaraan soal konflik Rusia-Ukraina akan sia-sia tanpa melibatkan Kiev. Sebaliknya, Gedung Putih memberi penekanan berbeda. Mereka menyebut agenda ini sebagai latihan mendengarkan bagi Trump, sebuah cara untuk mencari petunjuk terbaik demi meredakan perang. Sikap ini justru mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak. Dalam pertemuan tersebut, kedua kubu hadir dengan formasi penuh. Dari Amerika Serikat, Trump didampingi Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, serta utusan khusus Steve Witkoff. Sementara dari Rusia, Putin membawa Menteri Pertahanan Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Menteri Keuangan Anton Silvanov, pembantu Presiden Yuri Ushakov, hingga utusan khusus Kirill Dmitriev. Dengan susunan tokoh penting di balik meja perundingan, jelas bahwa pembahasan tidak hanya soal perang, tetapi juga kerjasama di bidang lain yang mungkin turut dibicarakan. Pertemuan ini, suka atau tidak, telah membuka babak baru yang dinantikan dunia. Agenda terbesar dalam pertemuan Alaska tidak lain adalah perang Ukraina. Walau belum ada kepastian apakah kedua belah pihak akan menghasilkan kesepakatan nyata, banyak pihak menilai langkah ini bisa menjadi pijakan awal menuju negosiasi berikutnya. Bahkan jika pembicaraan berlanjut, kemungkinan besar Kiev akan ikut dilibatkan secara resmi. Namun bukan hanya soal Ukraina yang mengisi meja diskusi. Trump dan Putin juga menyinggung dinamika kawasan regional hingga isu global yang lebih luas. Sebagai dua kekuatan utama dunia, setiap sikap keduanya kerap memicu perhatian dan memengaruhi peta geopolitik internasional. Isu hubungan bilateral pun ikut disorot. Sehari sebelum pertemuan, Putin sempat menekankan bahwa Trump tengah melakukan upaya yang ia nilai sungguh-sungguh dan penuh energi untuk mengakhiri krisis, serta menyiapkan fondasi perdamaian jangka panjang antar negara. Kendati demikian, ia tidak mengungkap apapun terkait dokumen resmi yang mungkin akan ditandatangani. Yang membuat situasi semakin mencuri perhatian adalah proses persiapan yang begitu singkat. Pertemuan baru diputuskan tak lama setelah Steve Witkoff, utusan khusus Trump, kembali dari Moskow. Menurut Kremlin, Witkoff pulang dengan membawa tawaran yang cukup menjanjikan dari Washington.
Sementara itu, Trump menggambarkan agenda Alaska ini sebagai kesempatan untuk memahami langsung posisi Putin. Bahkan, ia sempat mengusulkan ide pertukaran wilayah, meski gagasan itu langsung mendapat penolakan keras dari Ukraina. Usai pertemuan tertutup yang berlangsung hampir 3 jam, Donald Trump dan Vladimir Putin akhirnya muncul di hadapan awak media. Namun yang langsung mencuri perhatian adalah kenyataan bahwa tidak ada kesepakatan besar yang dihasilkan. Trump menyebut banyak hal telah mereka bahas dan beberapa di antaranya sudah tercapai titik sepakat. Meski isu-isu penting lain masih buntu. Dengan nada hati-hati, ia menyinggung konflik Rusia-Ukraina dengan pernyataan samar, tidak ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan. Kenyataannya, langkah Trump untuk menarik Putin masuk ke orbit diplomasi Amerika memang tidak mudah. Saat ia menyambut Putin di Alaska, militer Rusia di saat bersamaan justru terus melancarkan serangan drone ke Ukraina. Gambaran ini seolah menegaskan bahwa kata sepakat sejak awal sulit sekali untuk diraih. Baik Trump maupun Putin sama-sama memilih memberikan pernyataan yang kabur. Trump berulang kali menegaskan bahwa pembicaraan berlangsung produktif dan signifikan, meski ia sendiri mengakui masih ada banyak hal yang belum jelas. Putin bahkan lebih sedikit bicara, dan keduanya akhirnya meninggalkan ruangan tanpa menanggapi pertanyaan wartawan yang sudah menunggu lama. Yang juga menarik, agenda mengenai kemungkinan pertemuan trilateral bersama Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sama sekali tidak disebutkan. Padahal sebelumnya, Trump sempat mengisyaratkan bahwa itu menjadi salah satu misinya. Sebaliknya, Putin justru terang-terangan mengecualikan Zelensky ketika mengundang Trump untuk mengadakan pertemuan berikutnya di Moskow. Situasi ini memberi sinyal jelas bahwa rencana menghadirkan ketiga pemimpin dalam satu meja negosiasi masih jauh dari kenyataan. Pertemuan bersejarah antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska dinilai sebagai salah satu peristiwa paling berpengaruh tahun ini. Dampaknya terasa langsung di pasar keuangan global. Bahkan sebelum kedua pemimpin itu duduk bersama, sejumlah bursa saham utama sudah bergerak menghijau, tanda adanya optimisme investor terhadap arah diplomasi yang sempat penuh ketegangan. Bagi banyak pengamat, pertemuan ini menjadi titik balik, bukan hanya dalam politik internasional, tetapi juga dalam strategi pasar. Terlepas dari hasil akhirnya, langkah diplomatis ini terbukti mampu menggoyang sentimen investor, memengaruhi harga komoditas, hingga menentukan arah strategi global. Meski di Eropa Putin masih dianggap persona non grata akibat sanksi yang membelenggu Rusia, kenyataan bahwa ia hadir dalam forum penting di Amerika Serikat memberi sinyal baru. Pertemuan ini dipandang sebagai pintu masuk bagi kembalinya Putin ke lingkaran diplomasi internasional yang lebih luas, yang kelak bisa membuka peluang bagi pertemuan serupa di benua biru. Respon juga datang dari Beijing. Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Jian Lin, menegaskan bahwa negaranya selalu mendukung segala upaya yang kondusif untuk meredakan konflik. Ia menambahkan, Cina berharap pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang adil sekaligus permanen. Pada akhirnya, walaupun pertemuan di Alaska belum berhasil mencapai tujuan besar, yakni mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, banyak pihak menilai momen ini adalah sebuah langkah awal. Sebuah kesempatan langka yang bisa membuka jalan bagi perbaikan hubungan dua negara yang selama ini memburuk.